Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya. Labbaik Allah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama kita mulai dari ihram. Nah, ihram gampang kan memahaminya. Kita mengganti baju. Ini baju jas saya ini, ya kan? Kita ganti baju dengan baju selembar kain putih atas dan bawah satu lembar. Jadi cuma 2 lembar. Kalau ibu-ibu dia hanya seperti mukena di Indonesia. Ya, ditutup seperti itu saja. Nah, Bapak Ibu, secara kain ihramnya gampang kita menggantinya. Tapi sesungguhnya apa makna di balik itu? Maka lihat ini. Nah, memahaminya begini Bu Ati. Kenapa haji tidak boleh pakai pakaian yang ini? Nggak boleh pakai baju seragam kantor, nggak boleh pakai jas, nggak boleh pakai baju kebesaran, nggak boleh pakai toga, kan gitu kan? Kenapa itu semuanya? Tahu rahasia di balik baju-baju ini semua? Apa rahasianya? Ada perbedaan. Apalagi selain perbedaan? Baju ini menggambarkan apa? Semua sama. Semuanya sama kalau pakai baju putih. Betul. Tapi kalau baju yang ini yang ada seragam, maksudnya baju kerajaan, baju toga, baju kantor ini menggambarkan apa Bu Ati? Jabatan. Nah, itu. Jadi sesungguhnya melekatlah dalam baju itu adalah kehormatannya. Melekat di dalam baju itu adalah status sosialnya. Melekat di situ bisa jadi apa? Harga dirinya. Bisa jadi apa? Dia apa namanya? Kebanggaan dirinya. Coba kenapa raja-raja dihormati? Karena dia pakai baju kerajaannya. Nah, begitulah sesungguhnya melekat di dalam pakaian itu, yaitu status, kehormatan, harga diri. Nah, pertanyaannya adalah, betulkah kita sesungguhnya adalah pakaian-pakaian yang menempel itu? Pertanyaan siapa diri kita? Apakah itu berarti baju kita? Pertanyaan siapa diri kita? Ya, mengapa itu semua harus kita lepaskan? Karena bisa jadi memang hal-hal yang lengket di dalam baju-baju itu tidak menggambarkan diri kita yang sesungguhnya. Dan memang iya, karena itu sesuatu yang menempel pada diri kita. Maka untuk bisa berjumpa dengan Allah, lepaskan terompahmu. Artinya, kalau Nabi Musa saja diminta oleh Allah untuk melepaskan terompahnya, berjumpa dengan Allah saat haji, lepaskan itu semua atribut-atribut duniamu. Artinya apa? Jangan dipakai jabatannya, kedudukannya, kekayaannya, ya kan? Kemudian seragam kantornya dan baju kerajaanmu, baju kebesaranmu, lepaskan semuanya. Allah ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kamu itu bukan baju kamu, bukan pakaian kebesaranmu. Lalu kamu siapa? Nah, pertanyaan kamu siapa? Saya siapa? Maka kita harus mundur ke belakang. Karena dulu kita pun tidak berbaju seperti itu. Kita tidak pakai seragam. Dulu kita tidak pakai toga. Sesungguhnya manusia bahkan dulunya tidak ada. Nah, pernyataan bahwa manusia dulu tidak ada mendorong kita untuk lebih dalam lagi. Lalu siapa diri kita? Maka kita lihat proses penciptaan diri kita. 10, 20, 50, 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, kita tidak ada. 100 tahun yang lalu, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan manusia. Jangankan baju dan kehormatan lainnya. Siapa diri kita? Ada sebuah proses yang kita alami. Inilah proses yang kita alami sesungguhnya, siapapun manusianya. Nah, kesadaran bahwa siapa diri kita, ya. Bapak Ibu, video ini kita lewati. Ketika perjalanan kita di dalam alam ruh itu, dari mulai sperma, kemudian terjadi pembuahan, dari situ kemudian menjadilah dia zygote, kemudian menjadilah dia segumpal daging, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian dia dibungkus dengan daging, ya, kemudian seterusnya dilapisi dengan kulit yang halus, terus kemudian menjadi manusia. Subhanallah, di situ ada proses yang tidak hanya fisik, tapi apa prosesnya? Adalah Allah meniupkan ruh ke dalam diri manusia. Nah, proses ini yang mesti dirasakan. Kita pada saat dulu Allah meniupkan ruh ke dalam diri kita nggak merasakan apa-apa. Seolah-olah begitu. Padahal ini adalah
perjanjian manusia sejati. Disinilah manusia tidak sekedar fisik atau jasmani, tapi manusia punya predikat. Dia meyakini bahwa dirinya adalah hamba Allah. Jadi proses penciptaan manusia, ya, secara fisik materi seperti itu harus disadari juga di dalamnya bahwa sesungguhnya itu ada yang punya kehendak. Ada yang berkehendak atas diri kita, atas ruh kita. Siapakah dia? Allah. Maka kuncinya Bapak Ibu adalah ketika kita menggunakan kain ihram, kita menyadari betul bahwa diri kita sesungguhnya adalah hamba Allah. Ketika menyadari diri kita hamba Allah, pada saat yang sama kita menyadari bahwa Allah lah sesungguhnya yang menciptakan diri kita. Nah, kesadaran itu yang harus mantap di dalam jiwa. Kebanyakan karena mereka lahir dalam keadaan muslim, orang-orang sudah biasa saja menganggap itu. Padahal ini adalah sebuah kesadaran yang akan mengubah segalanya dalam hidup kita. Kesadaran yang akan mengubah diri kita. Bukan fisiknya yang berubah, tapi sepanjang perjalanan hidup kita akan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak menyadari ini. Kesadaran mengenai perjanjian kita dengan Allah inilah sesungguhnya kesadaran berihram bahwa diri kita adalah fitrah Allah. Diri kita adalah Allah yang menciptakan atas fitrahnya. Allah menciptakan diri kita atas fitrah Allah. Yang dulu kita tidak ada, kemudian itu ditiupkan ke dalam janin kita, kemudian menjadi diri kita, dan nanti ketika fisik kita itu mati, maka ruh yang Allah ciptakan itu akan hidup terus abadi selamanya. Sehingga nanti pada saat kita meninggal Bapak Ibu, yang dikubur itu badannya. Badannya ini yang dikubur, tapi ruhnya dia tetap hidup. Nah, ruh itulah yang akan melanjutkan perjalanan. Ini kalau saya lihat gambarnya ini Bapak Ibu, ini harusnya di sini yang di TikTok nih atau yang di YouTube nih bisa lihat ada TV-nya di sini ya. Kalau ada TV-nya bisa kelihatan nih. Nah, coba lihat dari mulai janin terus sampai dewasa dan kemudian kita tua dan kemudian kita tidak ada. Jadi sesungguhnya kita ini sedang melakukan perjalanan panjang, ya kan, dari Allah dan kemudian nanti akan kembali. Tapi sebelum kembali kepada Allah, maka proses di dunia kita jalani. Setelah itu matilah fisik kita masuk ke proses alam namanya itu alam tunggu. Itulah alam barzah. Fisik kita sudah tidak ada, tapi kita tetap sadar dalam alam barzah itu. Kita bisa melihat siapapun, ya kan, yang diceritakan di dalam berbagai riwayat itu dan juga penelitian bahwa orang yang meninggal itu dia bisa melihat orang lain, melihat ibunya, melihat anaknya, melihat istrinya, melihat suaminya, bisa. Tetapi kitanya tidak bisa melihat mereka. Tapi dia juga nggak bisa berinteraksi dengan kita. Itu kenapa dalam satu hadis itu dikatakan bahwa nanti apabila kamu meninggal, terputuslah amalmu. Ya kan, in qata'a amaluhu, terputuslah amalmu. Tapi tidak terputus hasanatnya. Sehingga Nabi mengatakan, nanti kalau kamu sudah meninggal, kamu nggak bisa sholat lagi, puasa lagi, zakat lagi. Kamu nggak bisa lagi untuk umroh dan haji. Tapi kamu masih bisa mendapatkan amal kebaikan. Bukan amal yang kamu lakukan sendiri, tapi hasanat. Maka dia hasanatnya masih bisa mengalir. Itu di alam barzah. Ya, sehingga doa anak yang soleh, ya sodako jariyah, harta yang kita wakafkan itu masih bisa mengalir ketika kita di alam barzah. Tapi ketika sudah hari kiamat datang, sudah nggak ada lagi. Karena bahkan dunia pun sudah hancur. Apalagi setelah kiamat, kita masuk alam kebangkitan, dibangkitkan kembali. Setelah kita yaumu yub'atsun, kita dibangkitkan, baru kita masuk yaumul hisab. Kita dihisab oleh Allah. Baru kemudian yauma yurja'un, turja'un, mereka itu dikembalikan. Hanya ada dua tempat di ujung sana, yaitu di surga atau di neraka. Jadi sesungguhnya pilihan ujung atau namanya final destination kita itu hanya ada dua, surga dan neraka. Maka perjalanan kita hari ini yang ada di dunia ini harus benar-benar kita arahkan untuk sampai di puncaknya nanti kita memasuki Raudatul Jannah. Jangan sampai salah. Nah, haji itu ada dalam koridor untuk meluruskan kehidupan kita supaya kita nanti di final destination kita itu bisa kita selamat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kesadaran berihram bahwa diri kita adalah fitrah Allah ini yang harus didapatkan. Jangan cuma ganti bajunya, itu maksud saya. Nah, ini harus dirasakan betul sebelum dia pergi haji. Dijelaskan makna ini. Bahwa kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa kita ini pernah berjanji dengan Allah.
ya, bahwa diri kita hambanya dan Allah adalah Tuhan kita. Dengan kalimat yang tegas Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahid. Apakah aku Tuhanmu? Dan kita menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi. Nah, memakai kain ihram adalah mengganti kesadaran-kesadaran palsu. Dengan apa kita ganti itu? Dengan kesadaran bahwa diri kita adalah fitrah Allah. Dari sini Bapak Ibu dimulai sebuah peradaban besar. Gimana? Saya lanjutin dulu ya. Nah, maka setelah kita menggunakan kain ihram, Bapak Ibu nanti kalau menggunakan kain ihram seperti itu, saya nggak yakin Bapak Ibu akan diajak memaknainya. Karena di sana udah nggak sempat lagi. Bagaimana Bapak Ibu diterangkan hal ini di tanah suci? Nggak sempat. Maka ini harus dijelaskan makna kain ihramnya itu di tanah air. Di sana Bapak Ibu udah terkejar-kejar waktu. Ya kan, belum lagi yang terlambat, belum lagi yang sarapan, belum lagi yang naik bus, nggak sempat lagi. Maka pemaknaan itu Bapak Ibu dapatkan pemahamannya di tanah air ini, di sana Bapak Ibu merasakan bahwa saya adalah hamba Allah, saya adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan. Nah, dengan begitulah Bapak Ibu, baru Bapak Ibu berangkat ke tarwiyah. Ini saya sebut di situ adalah tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Bapak Ibu bermalam di Mina. Ini udah etapa kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu masih menggunakan kain ihram. Ya kan? Nah, di tarwiyah apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, di sana kita tentu saja ada urut-urutannya. Nanti pada saat kita manasik dijelaskan urutannya. Misalnya kita sampai di tarwiyah itu sekitar jam ya sebutlah di tarwiyah itu jam-jam 9, jam 10 gitu ya. Kemudian kita sholat zuhur di sana, kemudian kita sholat zuhur dan asar di jamak ya. Kemudian kita ngapain di situ? Kita berzikir, membaca talbiyah. Nah, kemudian kita istirahat. Nah, banyak jamaah haji itu karena tidak tahu maknanya. Di situ mereka hanya ngobrol kiri kanan ya. Ada yang cuma tidur aja. Sehingga orang-orang mengatakan haji itu tamatu, Pak. Apa itu tamatu? Tangi mangan turu. Nah, apa itu? Tangi. Nah, ngapain? Mangan. Makan. Turu. Jadi tamatu, tangi mangan turu. Itu candaan aja. Nah, candaan seperti itu, tapi itu banyak yang melaksanakan begitu. Sehingga hajinya itu tidak bermakna. Seharusnya apa yang kita lakukan di tarwiyah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menemukan ya bahwa ketika kita bermalam di tarwiyah, maka itulah saatnya kita mempertajam ya kan kolbu kita untuk bisa berzikir mengingat Allah. Tapi juga kita pertajam ya akal kita. Akal itu tempat kita berpikir, kolbu itu tempat kita memaknai. Jadi ada dua ini Bapak Ibu, antara kolbu dengan akal. Antara kolbu yang berzikir dengan akal yang berpikir. Nah, ini harus ketemu. Ya. Nah, ketemunya inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu memadukan antara akal dan kolbu menjadikan kita seperti yang Allah katakan yaitu ulul albab. Apa itu ulul albab? Mereka yang menggunakan kolbunya untuk berzikir dan akalnya sekaligus untuk berpikir. Penggabungan antara zikir dan fikir yang kita hidupkan selama bermalam di Mina, subhanallah. Kita akan mampu melihat alam semesta dengan dua kemampuan itu. Ya, maka di dalam Al-Qur'an itu ada Allah mengatakan bukan matanya yang buta tapi hatinya di dalam dada. Coba bayangkan itu. Bukan telinganya yang tuli, tapi hatinya yang tuli. Ya kan? Jadi sesungguhnya bermalam di Tarwiyah sebelum besok kita berangkat ke yaitu wukuf di Padang Arafah, kita mesti mengasah dulu ini. Kita asah ketajaman berpikir dan memaknai, ketajaman kemampuan akal kita untuk berpikir dan kolbu kita untuk memaknai dan menemukan Allah. Lalu bagaimana caranya di sana? Maka perbanyaklah berzikir mengingat Allah dan berpikir tentang kehidupan alam semesta ini. Maka ketika bermalam di Tarwiyah bukan untuk tidur-tiduran aja. Berzikir yang banyak. Ya, tentu saja ada banyak kalimat zikir yang kita ucapkan. Yang paling umum subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Apa maksud subhanallah? Apa maksud alhamdulillah? Kenapa segala puji bagi Allah? Kenapa bukan pujian untuk manusia?
itu kita perdalami, kita zikirkan dan kita pikirkan. Maka haji itu tempatnya orang berfikir, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu, hai jamaah haji itu, wahai orang-orang yang berfikir. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, haji itu harus menggunakan akal pikiran. Akalnya digunakan, hatinya atau kolbunya digunakan sekaligus. Nah, karena itu saya memberikan tips kepada Bapak Ibu yang menjalani tarwiyah. Apa tipsnya, Pak? Nomor satu, Bapak Ibu, perkuat kesadaran. Nah, gitu ya. Sebagai bahwa diri kita adalah hamba Allah. Ya, kemudian apa lagi? Nah, fokus pada ibadah ritual, talbiyah dan zikir yang banyak. Tapi otaknya atau akalnya digunakan untuk berpikir. Kalau di situ orang banyak, ya kan? Berpikir tapi sambil berzikir. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi biasakan selama di Mina kita itu tasbih kita nggak lepas. Kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Meskipun kita sambil misalnya pergi mengambil makanan, pergi untuk kita menunggu sholat, pergi kita sama teman-teman, pergi kita keluar tenda, masuk ke tenda. Tasbih itu tidak boleh lepas, berzikir terus. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, sambil otaknya berpikir. Memikirkan apa? Memikirkan kehidupan. Kehidupan kita ini dari mana ya dulu asal-usulnya? Bapak Ibu menerawang kepada masa lalu Bapak Ibu. Saat dulu Bapak Ibu kecil, kemudian bersama ibu dan ayah, bayangkan saat remaja, bayangkan saat dewasa, itu dibayangkan semua, kilas balik semua. Kilas balik perjalanan kehidupan Bapak Ibu dipikirkan di mana ya letak kesalahan-kesalahan kita dulu. Lihat bagaimana pertolongan-pertolongan Allah yang datang pada kehidupan kita. Lihat di situ perjalanan kita, betapa banyak rahmat Allah, tapi juga banyak dosa yang kita kerjakan. Sambil kita berzikir. Masya Allah. Kalau itu kita kerjakan dengan mantap Bapak Ibu di Tarwiyah di Mina itu. Tajam mata hati kita. Kita akan menjadi orang yang sensitif ya dengan dosa. Sensitif dengan perasaan ria. Sensitif dengan perasaan ujub takabur. Sensitif kita, nggak berani kita. Oh saya salah. Wah saya sudah ria saya. Aduh saya ini jumawa saya. Oh saya merasa ingin dihormati. Oh saya ternyata nggak sabar. Oh saya ternyata pemarah. Oh saya ternyata banyak dosa saya. Oh banyak sekali. Bapak Ibu bisa menggelupur menangis itu. Apa namanya? Membayangkan kilas balik perjalanan hidup kita itu. Selama kita di tarwiyah itu, maka kuncinya adalah kita memantapkan kesadaran bahwa diri kita adalah fitrah Allah, kita hamba Allah dan Allah Tuhan kita. Nah, di dalam sesi ini saya akan simpulkan Bapak Ibu. Lalu kalau kita sadar berihram, lalu siapa diri kita? Nah, kan itu kan apa dampaknya? Kalau Bapak Ibu punya kesadaran berihram, so what gitu loh. Nah, nantinya kita akan bertanya, kalau baju ihram sudah saya tinggalkan, saya pakai jas lagi, apakah kesadaran berihramnya hilang? Nah, kan itu yang harus kita pertanyakan. Jangan nanti orang udah nggak pakai baju ihram, terus kesadaran berihramnya hilang. Nah, itu masalah. Nah, apa yang harus nempel di dalam diri kita? Nah, ini dia, Bu. Bahwa ihram adalah meyakinkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah. Kalau kita hamba Allah, berarti kita sadar bahwa Allah lah Tuhan kita. Kan itu. Ya. Nah, hamba Allah cirinya apa? Nah, berarti kalau kita pun sudah nggak pakai baju ihram, kita merasa diri hamba Allah, jadilah rendah hati. Hamba Allah itu rendah hati. Otentik dirinya itu. Ya. Dia bukan orang yang berpura-pura. Dia bukan orang yang munafik. Dia orang yang apa adanya di hadapan Allah. Orang yang dirinya itu adalah merasa bahwa dia itu tidak ada apa-apanya karena semuanya adalah milik Allah, bahkan badannya pun diciptakan Allah. Ini kalau dalam ilmu manajemen itu dahsyat ini Mas Gun. Kalau kita ingat bukunya Good to Great, ciri pemimpin yang hebat itu satu adalah dia rendah hati. Nah, kesadaran berihram itu mengajarkan kita untuk rendah hati. Kenapa kok kita rendah hati? Ya iyalah, wong kita adalah hamba Allah, kita nggak punya apa-apa. Karena semuanya adalah miliknya Allah. Stay full, kata si siapa namanya yang penemu Apple,
stay hungry. Ya, Steve Jobs. Dia bilang apa? Stay full, stay hungry. Tetaplah kamu merasa bodoh agar kamu tetap belajar terus. Jangan sombong. Mentang-mentang punya ilmu, mentang-mentang punya mobil, mentang-mentang punya jabatan. Ya kan? Nantinya kalau kamu sombong nggak bisa mendengarkan orang, nggak bisa mendengar masukan orang, punya jabatan dikit nggak bisa, dia nutup diri, denial dia. Nah kalau di perusahaan denial begitu, artinya dia nggak akan ada inovasi lagi. Kalau sebuah perusahaan tidak ada inovasi, dia pasti akan ketinggalan zaman. Nah jadi ini ilmu manajemen, yaitu rendah hati. Nantinya dipadu dengan yang kedua, yaitu semangat atau passion. Jadi antara rendah hati dan semangat itu dipadukan. Antara humble di satu hal, tapi passion di sisi lain, itu menjadikan orang itu, coba, dia merasa rendah hati, tapi dia juga orang yang sangat powerful, bersemangat. Ya kan? Dia semangat tapi tidak sombong, kan enak itu kan? Dia antusias tapi dia rendah hati. Nah, inilah perpaduan otentik seorang hamba Allah, di mana dia rendah hati sehingga terus belajar, tapi dia juga bersemangat sehingga dia tidak statis. Itu dia. Ya. Mas Gundi, admit ya, kalau ada yang masuk ya. Nah, kemudian selanjutnya, bahwa ciri daripada hamba Allah itu apa? Yaitu dia bersyukur. Jadi rendah hati, semangat, tapi juga dia menerima apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya, ini bersyukur ini luar biasa karena dampak daripada syukur itu sesungguhnya adalah pelipat gandaan rahmat Allah. Karena itu syukur itu tidak bermakna hanya terima kasih yang pasif, tapi bersyukur itu artinya memperbaiki keadaan, memperbaiki cara kerja sehingga bisa mendatangkan hasil lagi. Ya kan? Oh, kayaknya masih saya. Nah, ada. Nah, jadi Bapak Ibu, kemudian baru kita menjadi orang yang taat. Terakhir adalah menjadi orang yang mahabbah, yaitu mencintai Allah di atas segalanya. Wah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, inilah dia hamba Allah yang sebenarnya ya. Ini dia. Nah, mahabbah. Jadi ada 5 ciri hamba Allah. Bayangkan kalau kita sudah nggak pakai baju ihram, tapi kita pun cirinya seperti ini. Hebat nggak deh? Disitulah Bapak Ibu, kalau saya seorang yang berbaju ihram pulang haji, saya mendapatkan energi ini ditempa selama kita di tanah suci itu, pulangnya menjadi orang yang rendah hati tapi semangat, ya, dia kemudian terus memperbaiki keadaan, tapi dia orang yang taat pada kebenaran dan keadilan, tapi dia juga adalah orang yang mahabbah, orang yang mencintai Allah atau mahabbah di sisi Allah itu dasarnya luar biasa. Karena mencintai Allah itu sesungguhnya adalah mencintai sesama. Mencintai Allah adalah melayani sesama. Mencintai Allah adalah membangun kehidupan. Mencintai Allah adalah membangun peradaban. Jadi orang yang mencintai Allah itu super dahsyat kehidupannya. Karena kecintaan kepada Allahnya itu terwujud. Orang kalau mencintai kan ingin memberi yang terbaik. Nih, jadi sudah berapa etapa? 2. Apa saja Bu Siti? Ihram. Kedua, tarwiyah.